Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jam-jamku tersayang, tercinta, terlove you pun. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rizkinya. Amin. Kembali lagi di channel terbest termantul sejagat raya bumi dan lautan. Dimana lagi kalau bukan di Indri Cem. Prang 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 prang. Kali ini channel Indicam akan mereaction tentang arti kesetiaan dari sebuah pasangan. Penasaran kan? Kira-kira apa nih yang direaction Indicam? Tapi sebelum Indicam mereaction, jangan lupa dulu di subscribe dan di like. Tembusin 2000 like biar channel Indicam akan semangat untuk menghibur kalian. Oke, aku kasih tahu ya. Indicam akan mereaction perjalanan cinta Pak Prabowo dan Ibu Titi. Oke, tanpa basa-basi, Indicam akan mereaction dari perjalanan cinta Prabowo dan Titi. Yuk, come on. Indri, cem-cem. Mesra abis. Tiba-tiba beredar poster film kisah cinta Prabowo dan Titi Soeharto berjudul Ku Jemput Kembali Cintaku di Sisa Usia. Baru pertama muncul udah merinding bulu-bulu. Ini adalah judul yang baru dikeluarkan oleh netizen gitu ya. Yang dimana berjudul Ku Jemput Kembali Cintaku di Sisa Usiaku. Iya sih, emang Pak Prabowo dan Bu Titi sudah tidak berusia muda lagi nih, tidak berusia ABG. Tapi aku lihat masih ABG nih penampilannya Pak Prabowo dan Bu Titi. Terus ada kata-kata yang kayaknya harus dibesarin nih untuk semua lelaki atau semua perempuan nih. Jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapa. Aduh. Pak Prabowo. Oke, kita lanjut. Aku. Terus ada juga yang pakai judul Penantian Panjang. Aduh. Tuh, yang kedua yang berjudul Penantian Panjang. Emang sih panjang. Ya udah mungkin hampir 20-an lebih atau 30-an lebih kan menunggu dengan kesetiaannya. Emang sih. Ini kayaknya The Next Habibie dan Ainun sepertinya ini. Netizen pada kreatif banget ya. Segitunya pengen mereka balikan. Tapi bagaimana sih kisah perjalanan cinta Prabowo dan Titi Soeharto yang sesungguhnya? Mungkin ungkapan jika tidak denganmu maka tidak dengan siapapun memang udah cocok deh buat mereka berdua. Soalnya setelah berpisah, keduanya mantap tidak menikah juga dengan orang lain. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto pertama kali bertemu saat Titi menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang tokoh ekonomi dan politisi ternama, yang tak lain adalah bapaknya Prabowo. Sebelumnya Prabowo sebenarnya udah pernah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lainnya. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk meminta izin kepada Sumitro untuk diperkenalkan kepada Titi Soeharto. Kala itu Sumitro sempat berpesan, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu." Lewat pertemuan itu terjalinlah kisah asmara antara Prabowo dan Titi yang berlangsung selama 2 tahun. Ibu Titi Soeharto, Tin Soeharto, yang mendengar kabar itu mulai mengabari Sumitro, membicarakan tentang kedekatan antara Prabowo dan anaknya. Ternyata ini berawal cinta dari anak murid. Ternyata ayah dari Pak Prabowo ini merupakan salah satu dosen dari Bu Titi. Nah, dari sanalah perjalanan cinta dari
kita turun ke hati. Yang dulunya Pak Prabowo banyak mengenal gadis-gadis, tapi tidak ada yang nyangkut nih di hati. Dah akhirnya Pak Prabowo minta dikenalkan nih. Lama kemudian, Cho Hok Sui, seorang kepercayaan Prabowo Sutejo, datang untuk mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan antara Prabowo dan Titi. Sumitro pada saat itu masih merasa bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab dengan tegas, "Ya, nanti saya akan melamar." Namun Prabowo terkejut ketika diberitahu bahwa ia tidak diizinkan untuk melamar secara langsung, melainkan keluarga yang harus melakukannya. Akhirnya, Sumitro datang untuk melamar anaknya tersebut. Dia melakukannya dengan tulus dan menggunakan bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto saat itu, "Pak Mitro, tentu kamu merasa sangat bahagia. Namun, saya perlu berbicara terlebih dahulu dengan kedua anak ini untuk memberikan nasihat. Kita harus mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi sorotan masyarakat. Mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai seorang cendekiawan terkemuka." Keluar dari Ternyata perjalanan cinta Pak Prabowo tidak berjalan mulus ya. Berjalan mulus, tapi penuh lika-liku. Sebenarnya Pak Prabowo sudah diterima nih oleh Pak Soeharto, tapi Pak Soeharto meminta agar pihak keluarga yang langsung melamar, bukan Pak Prabowo-nya, biar namanya kan orang nomor satu nih di Indonesia, Pak Soeharto. Dan di sini ada hal yang harus disampaikan oleh Pak Soeharto, sehingga itu harus disampaikan dulu ke orang tuanya, bukan langsung ke Pak Prabowo. Namanya juga kalau zaman dahulu tuh penuh dengan tata krama. Jadi ngelamarnya nggak asal-asal bawa gitu, enggak, harus tata krama dan penuh keteraturan gitu. Dan salah satu yang disampaikan juga oleh Pak Soeharto ini sangat-sangat perlu kita sangat-sangat romantis juga ya, kedua orang tua ini, dimana mengingat Pak Soeharto itu adalah kepala negara dan Pak Mitro adalah sebagai seorang cendekiawan termuka. Pastilah tersorot netizen nih kalau salah-salah nih kedua anaknya, pasti disalahkan yang dua nih, kan nggak etis tuh. Nah, jadi mereka itu penuh perbincangan yang sangat khusus dulu sebelum kedua orang ini dipertemukan. Di pertemuan itu, keluarga Soeharto berunding dan memutuskan untuk menerima lamaran keluarga Sumitro dengan tulus dan penuh rasa hormat. Terutama Ibu Titi terlihat sangat bahagia dengan kabar itu. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titi Soeharto kemudian dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Acara pernikahan mereka diadakan dengan megah dan memakai adat Jawa sebagai tata cara pelaksanaannya. Di sini sangat cantik sekali Bu Titi dan Pak Prabowo masih belum gemoy nih, masih badannya elastis. Dan Bu Titi di sini Bu Tin Soeharto di sini sangat sumringah karena mendapatkan menantu dari Pak Prabowo. Dan di sini Pak Soeharto sangat tampan juga. Halo Pak, gimana kabar di sana? Semoga diampuni segala dosa-dosanya Pak ya. Al-Fatihah Pak, terima kasih telah menjadi presiden kita. Semoga sekarang menantunya cut. Aku siapa presiden kita ya, kita pilih aja. Umar Wirahadi Kusuma, Wakil Presiden Indonesia saat itu, menjadi saksi dari pihak Soeharto. Sementara M. Yusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima ABRI, menjadi saksi dari pihak Sumitro. Acara pernikahan ini menjadi sebuah peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang dan menjadi topik hangat dalam masyarakat pada saat itu. Setahun setelah pernikahannya, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo, yang akrab disapa dengan Didit Prabowo. Didit dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1984.
Sejak kecil, Didit tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat, sebelum kemudian keluarganya pindah ke Paris, Prancis. Didit menunjukkan bakatnya di bidang desain dan mode sejak usia muda. Ia menempuh pendidikan di Paris. Nah, ini adalah anak dari Prabowo dan Mbak Titi yang bernama Didit. Ini udah terkenal ya, emang bakatnya di desainer, sehingga dia dikelilingi oleh cewek-cewek cantik dan ramping-ramping nih. Ini sih perpaduan antara wajah Prabowo yang gemoy dan hidung Bu Titi. Parsons School of Design New York, serta di École Parsons à Paris. Kini Didit telah meraih kesuksesan dalam karirnya sebagai seorang desainer atau perancang busana yang terkenal. Berbeda dengan hubungan kedua orang tuanya yang tidak sukses dipertahankan. Pernikahan antara Prabowo dan Titi Soeharto hanya bertahan selama 15 tahun sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai pada bulan Mei 1998. Muncullah berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik perceraian mereka. Dengan salah satu penyebabnya adalah memburuknya hubungan keluarga yang dipenuhi dengan isu politik. Pada masa itu, Prabowo Subianto dituduh mengkhianati Soeharto, ayah mertuanya, dalam konteks politik. Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kontroversi politik pada Mei 1998, terutama terkait dengan peristiwa kerusuhan besar-besaran yang terjadi, menambahkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Isu-isu yang beredar menyebutkan bahwa Prabowo dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Titi Soeharto dilaporkan hanya bisa menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati ayahnya. Namun sejauh mana kebenaran dari tudingan tersebut masih belum jelas dan tidak ada kepastian mengenai penyebab pasti dari perceraian Prabowo dan Titi Soeharto. Keluarga Sumitro dan Soeharto juga mengalami ketegangan pada periode yang sama. Sumitro mulai merasa tidak nyaman dengan beberapa kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh Soeharto, serta merasa bahwa kritiknya tidak dihiraukan. Puncaknya terjadi pada saat peristiwa pelengseran Soeharto pada 21 Mei 1998, di mana Prabowo dituduh terlibat dalam membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Ini menyebabkan pencopotan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad hingga karir militernya pun berakhir, digantikan oleh Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Setelah peristiwa tersebut, Prabowo memilih untuk meninggalkan negara dan menjalani masa pengasingan di Yordania selama beberapa tahun sebelum akhirnya beralih menjadi seorang pengusaha. Rumah tangga Prabowo dan Titi pun berakhir di tengah-tengah berbagai tekanan dan ketegangan politik yang melanda keluarga mereka. Meskipun banyak sumber yang menyebutkan bahwa mereka bercerai di tahun 1998, tapi tidak ada kejelasan apakah mereka benar-benar berpisah atau tidak. Terutama karena pernyataan Titi yang pernah menyebutkan emang pernah pisah saat sedang diwawancarai. Karena inilah banyak netizen yang berharap mereka balikan. Soalnya perpisahan mereka bukan murni karena keinginan keduanya, tapi karena pengaruh politik. Kan sad banget ya Pop Gengs. Apalagi meskipun sudah berpisah selama 25 tahun, Prabowo dan Titi Soeharto masih terlihat beberapa kali mengunggah foto kenangan mereka yang menampilkan momen-momen kebersamaan di masa lalu. Juga karena Titi masih menunjukkan dukungannya untuk Prabowo dengan tindakan-tindakan yang menarik perhatian. Dia sering terlihat hadir dalam acara kunjungan politik. So sweet ya, meskipun berpisah tapi Bu Titi tetap memberikan dukungan kepada Prabowo. Ya namanya juga rumah tangga, pasti ada lika-liku. Ya kita nggak tahu sih, mungkin permasalahannya seperti apa dulu. Di sini sih katanya karena politik ya. Tapi menurut aku hatinya Pak Prabowo dan Bu Titi ini tetap menyatu meskipun dipisahkan, tapi kedua magnet cintanya tetap mengalir seperti menyatu. Yang dihadiri oleh mantan suaminya. Prabowo dan Titi juga terlihat saling bersalaman dan bertegur sapa setiap kali mereka bertemu. Suasana ini juga terlihat saat Prabowo memberikan pidato kemenangan di Istora Senayan setelah dinyatakan unggul
dalam hasil perhitungan cepat atau quick count sementara di Pilpres 2024. Saat menyebutkan nama-nama tokoh yang hadir dalam Partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo juga menyebut nama Titi Soeharto yang duduk bersebelahan dengan putranya Didit. Titi kemudian berdiri sambil melambaikan tangannya. Romantis banget, apalagi dipanggil. Tidak hanya itu, Titi juga mengatupkan kedua tangannya sambil berputar menyapa para pendukung yang hadir. Reaksi antusias dari para pendukung pun makin menjadi-jadi, dan mereka sempat meneriakkan kata balikan. Ih, so sweet nih para pendukungnya. Iya, emang aku juga mau support nih Bu Titi dan Pak Prabowo buat balikan aja segera biar cintanya lagi merajut gitu. So sweet. Biasa umur-umur segini lagi unyu-unyunya. Balikan. Mbak Unyu. Ketika Prabowo menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto. Cie. Jadi bakal balikan gak nih? Netizen sih menangkap banyak sinyal rujuk sejak lama. Mulai dari momen ketika Titi menyanyikan lagu cinta berbahasa Mandarin di depan Prabowo 5 tahun lalu. Lalu cara Prabowo mengukir senyum saat doi menyebut nama Titi di depan umum. Sampai kejujuran Titi yang menceritakan bahwa hubungan keduanya masih baik-baik saja dan komunikasi masih lancar di tengah kesibukan masing-masing. Sebelumnya, Titi juga dikabarkan tiba-tiba bergabung dengan partai yang dibentuk Prabowo, yaitu Gerindra. Jadi tunggu apa lagi nih? Sesuai harapan banyak netizen, semoga mereka bisa kembali bersatu, menebus hari-hari bersama yang telah hilang dulu akibat ego penguasa. Asik. Aku terharu dengan kisahnya. Ternyata perjalanan sangat panjang meskipun penuh lika-liku dan akhirnya berbuah manis nih. Semoga balikan ya Pak Prabowo dan Bu Titi rujuk lagi biar cintanya bersemi-semi unyu-unyu lagi seperti ABG dulu yang pernah terpisah 25 tahun. Cintanya seperti nanti kayaknya ini mau dibuat film nih sepertinya oleh produser nih. Ya sih emang ternyata Prabowo itu orangnya setia, selain gemoy, tegas, ternyata di balik ketegasan, kegemoy dan keikhlasannya ada ketulusan yang selalu tersimpan untuk satu wanita. Asik. Emang semoga banyak seperti Pak Prabowo ya yang selalu setia. Begitu juga Bu Titi, setia dia satu untuk cintanya untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo untuk Bu Titi. Oke, sekian reaction dari channel Inrichem. Semoga terhibur. Dan untuk kalian tetap tonton ya channel Inrichem dan jangan lupa nih subscribe dan like biar tambah semangat untuk menghibur kalian. Atau tulis juga nih bagi teman-teman yang mau ingin direction nih, kira-kira apa lagi ya yang akan direction oleh Inrichem, tulis di kolom komentar biar Inrichem akan mereaction. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe